Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur bisa diberikan kembali kesempatan beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat ini mau memulai ibadah kita. Kita mengakui bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami agar puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami juga bisa diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Anak-anak, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Lesetiwi undang kita semua berdiri. Kita katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Boleh sambil tepuk tangan, goyangkan badannya. Kita sukacita ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk anak-anak. Hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Anak-anak, kita mau belajar dari teladannya bangsa Israel. Seringkali mereka tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, tetap mengasihi bangsa Israel. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau menjadi anak-anak yang memperkenankan hati Tuhan. Kita mau memilih untuk taat dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan ikuti teladan yang tidak baik ya. Oke, kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Memperkenankan Hati Tuhan dari KJ 279. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan,
Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan bantu kami supaya bisa berkonsentrasi selama firman Tuhan. Dan bantulah Cindra supaya dapat mengajarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian punya binatang peliharaan di rumah? Pasti kalian ada yang punya, ya? Lause pernah mendengar bahwa ada murid di kelas Lause punya kura-kura. Dia memelihara kura-kuranya dengan baik, memberi makan, dan meletakkan kura-kuranya di sebuah kolam kecil. Ada juga yang punya kucing, ya. Kucingnya lucu, bulunya halus, meong-meong kesana kesini, lucu banget. Ada juga yang punya anjing. Ada yang punya lebih dari satu. Anjingnya lucu, ya, bisa menjaga rumah juga, pintar. Ada juga yang punya kelinci. Ya, siapa di sini yang pelihara kelinci? Dari semua ini, binatangnya lucu-lucu, bisa diajak bermain, ya. Ada nggak di sini yang pelihara ular? Siapa yang punya binatang peliharaan ular? Anak-anak, memang ada yang punya peliharaan ular, ya. Tapi untuk memelihara ular itu butuh ekstra hati-hati. Kenapa? Karena ular ini adalah binatang yang berbisa. Kalau misalnya tidak hati-hati, ularnya keluar dari tempatnya, misalnya dari akuarium itu yang besar. Nah, apa yang terjadi? Dia akan menggigit kamu. Apakah kamu senang ketika ularnya datang kepadamu dan bilang, wah lucu ularnya dekat dengan aku, ya. Ularnya sayang aku, makanya aku dikasih salam kenal, digigit. Nah, itu bukan. Kalau kamu digigit ular, berarti ular itu sudah memasukkan racun ke dalam tubuhmu. Kalau kamu tidak segera ditolong ke rumah sakit, bisa berbahaya dan bisa menimbulkan kematian. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab, ya, apakah ada cerita mengenai ular? Ayo, sama-sama kita lihat Alkitab kita hari ini, ya. Anak-anak silakan buka Bilangan 21 ayat 4 hingga 9. Anak-anak tetap buka Alkitabnya, ya. Lalu akan bercerita. Anak-anak, bangsa Israel adalah bangsa yang suka menggerutu. Ya, bangsa ini sering lupa akan kebaikan Tuhan. Kalian masih ingat kisahnya
tentang bangsa Israel yang tinggal di Mesir, dijajah oleh Firaun. Nah, mereka di sana menjadi budak. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan melepaskan mereka dari Mesir dan kemudian mengajak mereka untuk beribadah ke tanah perjanjian. Setelah itu, Tuhan juga memelihara mereka. Ketika mereka sampai di laut yang besar, laut Kolsom atau kita bilang laut merah ya. Nah, di sana apa yang terjadi? Mereka dikejar-kejar oleh Firaun, sedangkan di depan mereka ada laut yang besar. Tuhan membantu mereka. Tuhan kemudian membuat jalan setapak di dalam air itu, di atas daratan, dan mereka bisa jalan. Mereka terhindar dari tentara Firaun. Dan mereka melihat sendiri bagaimana tentara Firaun tenggelam di dalam laut itu. Nah, ketika mereka mengembara, mereka merasa haus. Tuhan berikan mereka air minum. Ketika mereka lapar, Tuhan juga mengirimkan mana untuk mereka. Tapi mereka seringkali lupa. Ya. Nah, seringkali lupa akan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Pada suatu saat, mereka akan masuk ke Kanaan. Mereka sudah sampai di Kanaan. Dan Tuhan akan mengizinkan mereka tinggal di Kanaan dan akan mengusir penduduk Kanaan. Tapi sebelumnya Tuhan meminta 12 orang pengintai untuk datang ke Kanaan, untuk mengintai tempat itu. Apa yang terjadi anak-anak? 10 orang pengintai ini pulang dengan membawa berita yang mengejutkan. Mereka bilang, wah orang Kanaan besar-besar. Wah kita pasti kalah dengan mereka. Kita lebih baik tidak usah masuk Kanaan deh. Ya, kita nanti bisa mati celaka di sana semua. Tapi hanya 2 yang mengatakan, yaitu Kaleb dan Yosua mengatakan bahwa tidak usah takut ya. Karena Tuhan itu sudah membawa kita keluar dari Mesir. Dan Tuhan pasti akan berperang melawan orang-orang Kanaan. Jadi kita pasti bisa tinggal di sana dengan pemeliharaan Tuhan. Di sana banyak anggur, banyak susu dan madunya. Tapi orang-orang ini sudah ketakutan karena sudah diberitahu oleh 10 orang pengintai ini tentang orang-orang Kanaan yang besar-besar dan kuat-kuat. Nah, orang Israel ini kemudian menggerutu, terus menangis, berhari-hari semalaman, ditulis di dalam Alkitab. Mereka memberontak kepada Tuhan dan marah kepada Tuhan. Mereka tidak mau masuk ke dalam Kanaan. Tuhan melihat bahwa bangsa Israel ini tidak taat kepadanya. Tuhan melihat bahwa bangsa Israel tidak lagi percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Maka Tuhan mau mendisiplinkan orang Israel dengan memerintahkan ular-ular untuk masuk ke dalam kemah-kemah mereka. Ular-ularnya banyak sekali sehingga orang Israel semua ketakutan. Bahkan ada yang sudah digigit ular dan mereka meninggal. Anak-anak, semua orang-orang Israel menjadi panik, mereka ketakutan. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa ini adalah karena dosa mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan Allah mengirimkan ular-ular untuk mereka. Akhirnya mereka pergi ke Musa. Mereka datang kepada Musa dan berkata, Musa, ini adalah dosa kami ya, karena kami tidak percaya kepada Allah. Ini Allah pasti murka. Tolong berdoalah kepada Allah untuk kami, supaya Allah mengusir ular-ular yang ada di sini, supaya kami bisa hidup kembali. Musa mengasihi bangsa Israel.
Musa kemudian berdoa kepada Allah. Dan apa yang terjadi anak-anak? Apakah Allah mengusir semua ular-ular itu? Tidakkah Allah sayang kepada bangsa ini? Allah tidak mengusir ular-ular ini. Tapi Allah berkata kepada Musa, "Baik Musa, aku mendengar bangsa ini berteriak minta tolong. Maka buatlah sebuah ular tembaga dan kemudian naikkan ular ini di atas tiang. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan melihat ular yang ada ditinggikan di tiang itu, maka dia akan selamat dan sembuh dari gigitan ular." Anak-anak, Musa menyampaikan berita ini kepada rakyat Israel dan Musa mulai membuat ular tembaga dan meletakkan ular itu di ujung tiang. Kemudian orang-orang Israel membawa anak-anaknya yang sudah terpatuk ular ini melihat kepada tembaga, dan orang-orang tua-tua juga melihat tembaga itu. Kemudian mereka menjadi sembuh dari sakitnya. Anak-anak, ada orang yang tidak percaya. Dia tidak mau melihat ular-ular itu dan tidak percaya pada Tuhan dan tidak mau melihat pada ular tembaga tersebut, maka orang itu akan meninggal. Anak-anak, cerita ini ada hubungannya dengan kisah cerita yang lain di dalam Perjanjian Baru. Anak-anak bisa buka di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 hingga 17. Waktu telah berganti anak-anak ya. Waktu itu adalah zaman Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Maka ada seorang laki-laki yang bernama Nikodemus. Dia ini seorang murid Tuhan. Dia seorang yang rajin belajar tentang firman Tuhan. Ketika dia membaca mengenai Musa dan ular-ular tembaganya ini, kemudian Tuhan berkata kepada Nikodemus, begini kata Tuhan Yesus. Anak-anak bisa lihat pasal 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Maksudnya di sini adalah kalau zaman dahulu orang Israel melihat ular tembaga bisa disembuhkan, tapi kalau sekarang bila kita percaya kepada Yesus, kita tidak hanya sembuh, tapi Tuhan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Tuhan menyembuhkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Anak-anak, Allah cinta kepada kita. Maka itu Allah mengutus anaknya yaitu Yesus supaya kita percaya padanya dan beroleh hidup yang kekal. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang ada di kayu salib. Oleh sebab itu anak-anak tetap setia pada Tuhan. Untuk mengingat firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama membaca Mazmur 121 ayat 5. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananmu. Anak-anak, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah ditinggikan di kayu salib, dan kami memandang Engkau sebagai Allah kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Juru Selamat dan Allah kami yang hidup. Kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu tuntunlah kami untuk menjadi murid Tuhan yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih atas pimpinan Tuhan kepada kami dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah melimpahkan kebaikannya di dalam hidup kita. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan kris berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, hari ini Losetiwi mau mengumumkan bahwa besok tanggal 30 April kita akan ada ibadah misi. Jadi Losetiwi mau mengajak kita, yuk ibadah onsite yuk, kita bersama dengan teman-teman yang lain belajar bagaimana Tuhan mengutus kita menjadi anak-anak yang mengabarkan Injil, kabar sukacita kepada semua orang. Boleh ajak saudara atau teman yang belum punya tempat ibadah onsite ya. Dan juga Losetiwi mengingatkan buat anak-anak bisa share video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang juga belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Dah.